Selamat pagi sahabat Upscape. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Yuliana, salah satu dari tutor Upscape Indonesia. Kali ini kita dari Upscape akan mencoba membahas tentang konsep EKG. Nah, pasti teman-teman pada penasaran kan gimana EKG itu sebenarnya dan lalu bagaimana proses interpretasinya nanti. Selanjutnya kita akan bahas tentang hipertrofi. Jadi hipertrofi itu teman-teman ada dua. Ada hipertrofi pada atrium dan ada hipertrofi pada ventrikel. Kita bahas pertama hipertrofi pada atrium. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kalau depolarisasi dari atrium akan melahirkan gelombang P. Jika terjadi hipertrofi pada atrium itu sendiri, maka fokus kita adalah gelombang P. Apakah gelombang P-nya normal atau tidak. Jika selama gelombang P-nya normal, artinya dengan lebar 0,12 detik dan tinggi 0,3 milivolt, berarti dia tidak terjadi hipertrofi atau pembesaran. Akan tetapi jika gelombang P-nya itu lebar atau terlalu tinggi, maka artinya atriumnya itu mengalami hipertrofi atau penebalan atau pembesaran. Nah, kapan sih disebut dengan pembesaran atrium kanan dan kapan disebut dengan pembesaran atrium kiri? Pembesaran atrium kanan itu ketika kita jumpain P-nya itu dalam kondisi yang sangat tinggi atau P wave-nya itu tall, jadi tinggi, melebihi dari 0,3 milivolt. Jadi jika teman-teman ketika melihat EKG terus lihat gelombang P-nya tinggi lebih dari 0,3 milivolt, artinya ini terjadilah pembesaran atau hipertrofi pada atrium kanannya. Nah, namun jika ternyata teman-teman menemukan pada gambaran EKG tersebut P wave-nya atau gelombang P-nya itu tuh lebar melebihi dari 0,12 second, itu maka disebut dengan pembesaran atrium kiri. Jadi kalau yang pembesaran atrium kanan itu ditandai dengan gelombang P yang tall atau yang kita sebut dengan P pulmonal, sementara kalau pembesaran atrium kiri itu ditandai dengan gambaran gelombang P yang lebar melebihi dari 0,12 second atau yang kita sebut dengan P mitral. Jadi pembesaran ruang jantung itu tidak hanya terjadi pada pembesaran ventrikel saja, tetapi juga terjadi pada atrium. Nah, kalau di atrium itu kita fokusnya di gelombang P yang bisa kita lihat apakah dia mengalami pembesaran atrium kanan atau pembesaran atrium kiri. Yang perlu teman-teman ingat, kalau gelombang P-nya tinggi atau P pulmonal, maka itu adalah pembesaran atrium kanan, tapi jika P-nya itu lebar atau yang disebut dengan P mitral, maka disebut dengan pembesaran dari atrium kiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke ventrikel. Nah, hipertrofi ventrikel pun juga sama dengan hipertrofi yang ada pada atrium. Nah, teman-teman, hipertrofi ventrikel ini akan kita lihat menjadi dua juga, yaitu ada yang disebut dengan pembesaran ventrikel kanan atau right ventricular hypertrophy dan juga kita sebut dengan left ventricular hypertrophy. Sekarang kita lihat untuk right ventricular hypertrophy. Right ventricular hypertrophy fokus kita adalah di lead 1. Kenapa sih di lead 1? Karena ventrikel kanan itu berada pada posisi dari prekordial tepatnya di V1. Apa sih yang kita nilai di sini? Yaitu jika perbandingan gelombang R dan gelombang S-nya itu melebihi 1 di lead V1 itu kita sebut dengan right ventricular hypertrophy. Jadi teman-teman bisa lihat misalnya di V1 itu gelombang R-nya berapa sih? Ini bisa kita coba lihat ya, gelombang V1 di gambaran ini ada sekitar 2,5 kotak besar, berarti sekitar 12 kotak kecil. Nah, kemudian gelombang S-nya ada berapa? Gelombang S-nya ada 1, 2, 3 setengah. Jadi kalau dibagi itu nanti lebih dari 1 di lead 1, maka itu disebut dengan right ventricular hypertrophy. Dan ditandain juga selain dari gelombang R dan S itu lebih dari 1 di lead V1, ditandain juga adanya gelombang P yang inverted atau gelombang P yang terbalik di V1. Teman-teman bisa lihat, jadi kalau di V1 itu ada gelombang T yang terbalik, kemudian perbandingan antara gelombang R dan S itu lebih dari 1, maka kita kenal dengan right ventricular hypertrophy. Nah, biasanya
rek ventricular hipertrofi ini untuk asisnya juga mengikuti, yaitu dia akan menjadi rek asis deviasi. Kenapa sih rek asis deviasi? Kita bisa lihat dari lead 1 dan lead AVF-nya. Lead 1-nya, syarat dari rek asis deviasi adalah jika lead 1-nya negatif dan lead AVF-nya positif. Teman-teman bisa hitung. Ketika kita jumlahkan R dan S, ternyata gelombang R-nya positif dan gelombang S-nya negatif. Maka udah kita dapatkan bahwa pada lead 1 itu sendiri hasilnya negatif. Sementara pada AVF, gelombang R kita jumlahkan dengan gelombang S itu positif. Maka ketika lead 1 bertemu dengan yang negatif bertemu dengan lead AVF yang positif, maka akan dihasilkanlah rek asis deviasi. Makanya kalau ada rek ventricular hipertrofi biasanya juga akan diikuti dengan rek asis deviasi. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika adanya rek ventricular hipertrofi itu sendiri, selain ada rek asis deviasi, dia juga mungkin terjadi pembesaran dari atrium kanannya. Nah, kita bisa lihat dari dari gelombang P-nya. Nah, teman-teman bisa lihat pada lead 2 dan lead 3 itu kelihatan sekali bahwa gelombang P-nya tinggi, itu melebihi dari 0,3 milivolt atau kita sebut dengan P pulmonal. Nah, dengan demikian, dengan gambaran seperti ini, dengan adanya gelombang R dan gelombang S perbandingan itu lebih dari 1 di lead P1, kemudian juga ada T inverted pada V1, kemudian aksesnya pun juga cenderung rek asis deviasi atau RAD dan ditambah dengan P pulmonal, maka ini kita kenal dengan right ventricle hypertrophy. Untuk left ventricle hypertrophy, itu fokusnya adalah pada sandapan unipolar prekordial V5 dan V6. Karena ventrikel kiri kan posisinya ada di sekitar ICS kelima dan dari posisi toraks tubuh atau permukaan tubuh kita. Jadi kalau kita mau sandap V5 V6 kan itu berada pada ICS kelima pada mid axilla anterior dan ICS kelima pada mid axillanya. Nah, fokus kita di sini akan lihat di V5 dan V6. Gimana sih kita menghitung kalau gambaran EKG yang kita dapatin itu adalah left ventricle hypertrophy. Caranya adalah gelombang S yang di V1, ingat ya kalau gelombang S adalah defleksi negatif kedua pada pada V1 dijumlahkan dengan gelombang R di V5 atau di V6. Jika jumlahnya ini melebihi 35 mm, maka kita sebut dengan left ventricle hypertrophy. Mungkin bisa kita coba satu untuk cara interpretasinya di sini, bahwa gelombang S di V1 itu ada sekitar 1, 2, 3. Ada sekitar 3,5 kotak kecil, berarti ada sekitar 17 milisecond atau 17 mm untuk gelombang S-nya. Sementara gelombang R-nya di V5 itu tinggi sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5 setengah itu udah sekitar 27-an. Nah, dari 12 ditambah 27 ini udah jelas melebihi dari 35 mm. Maka ini disebut dengan left ventricular hypertrophy. Begitu juga kalau kita jumlahkan S yang tadi sekitar 12 itu milimeter itu ditambahkan dengan gelombang R pada V6 yang juga hampir nilainya juga sama dengan gelombang R di V5, maka jumlahnya juga melebihi dari 35 mm. Nah, ini udah menandakan bahwa pasiennya mengalami left ventricle hypertrophy. Nah, hampir sama dengan right ventricle hypertrophy. Kalau right ventricle hypertrophy kemungkinan besarnya akan terjadi juga pembesaran dari atriumnya. Nah, pada left ventricle hypertrophy juga terjadi pembesaran dari atrium, yaitu atrium kiri. Nah, pembesaran atrium kiri kita lihat dari mana? Dari gelombang P. Gelombang P di sini adalah tidak normal karena melebihi dari 0,12 detik. Jadi karena gelombang P-nya itu lebar lebih dari 0,12 detik, maka disertai juga dengan pembesaran atrium kiri. Nah, kalau pada right ventricle hypertrophy terjadi T inverted atau T terbalik pada V1, maka pada left ventricle hypertrophy segmen ST-nya atau gelombang T-nya tidak normal. Gelombang segmen ST-nya bisa saja itu dia elevasi, bisa saja dia depresi. Dan gelombang T-nya
tidak normal itu biasanya terjadi gelombang T yang terbalik juga yang atau yang disebut dengan inverted. Teman-teman bisa lihat kayak di lead 1 itu gelombang T-nya terbalik, kemudian di di AVL-nya juga terbalik, kemudian di V6-nya gelombang T-nya juga terbalik. Maka ini menandakan bahwa pasiennya ini benar-benar mengalami yang dinamakan dengan pembesaran ventrikel kiri atau left ventricle hypertrophy. Demikianlah video terkait dengan konsep PKG kita kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.